orang yang lebih tua lah ya untuk Oke, Jindan ya. Aku ngelihat Jindan ini sebenarnya anak baik. Makanya aku datangin ke sini. Jujur Jindan ya, kan aku sudah bilang dirimu. Mantan pengacaramu lah ya, mantan pengacara dukun itu, dia ngehubungin aku, ngajakin, wah aku mau cabut katanya, mau cabut. Berkoalisi, pengen ngajak koalisi kayak gitu. Koalisi apa sih? Koalisi itu berpihak, bersekutu. Sama siapa? Sama gue. Dia bilang dia mau pindah tuh, si Jindan tuh kurang ajar. Dia pengen ngajak gue perang sama lo kayak gitu punya kan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Richard membongkar fakta yang cukup mengejutkan soal Jindan dan pengacaranya. Fakta tersebut adalah bahwa pengacaranya ini dendam kepada Jindan dan mengajak Dr. Richard berkoalisi. Kebusukan dari pengacara itu dibongkar Dr. Richard dalam podcastnya bersama Jindan. Waktu itu Jindan datang untuk klarifikasi karena mereka sempat berseteru dan Jindan sempat emosi kepada Dr. Richard karena dianggap menjelek-jelekan dia. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja Kupas Tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Lo ini kalau menurut gue tercuci otaknya. Ini jujur ya pikiran gue ya. Si Dennis juga kemarin ngomong, lo ini kecuci otak. Lu jangan sampai kecuci otak orang-orang yang seperti nggak jelas. Akhirnya lu tersesat. Lu baik-baik, anak-anak baik-baik, anak-anak polos. Dicuci otaknya sama ada siapapun yang katanya bisa masukin jin. Entah itu ada yang bisa ngajarin, guru atau apapun. Jindan, jangan mudah terpengaruh. Kamu tuh masih muda. Kita tahu pengacara dukun merasa dihianati oleh Jindan. Padahal pengacara dukun ini membela para dukun, kemudian Jindan akhirnya membelot dan menggandeng Dennis serta digandeng juga oleh Dr. Richard. Karena apa? Dr. Richard dan Dennis melihat bahwa sebenarnya anak ini adalah anak yang masih polos. Usianya 22 tahun, dicuci otak oleh para dukun dan pengacaranya karena dia Habib mungkin, agar nama para dukun bisa terangkat dengan kehabiban dari Jindan, Habib Jindan Al-Habsyi. Karena itulah Dr. Richard Lee melihat hal itu dan kemudian tidak ingin Jindan terus larut terbawa oleh permainan dari para dukun. Dennis pun juga demikian. Dennis membela Jindan dan akhirnya memberikan job, mengorbitkan Jindan menjadi artis dengan bernyanyi bersama Dennis Karista. Langsung muncul satu single baru dari Jindan dengan menggunakan banyak kata istilah kata dan ente kadang-kadang yang memang ikonik dan dikatakan oleh Jindan. Lo ini kalau menurut gue tercuci otaknya. Ini jujur ya pikiran gue ya. Si Dennis juga kemarin ngomong, lo ini kecuci otak. Lu jangan sampai kecuci otak orang-orang yang seperti nggak jelas. Akhirnya lu tersesat. Lu baik-baik, anak-anak baik-baik, anak-anak polos. Dicuci otaknya sama ada siapapun yang katanya bisa masukin jin. Entah itu ada yang bisa ngajarin, guru atau apapun. Jindan, jangan mudah terpengaruh. Kamu tuh masih muda. Kemudian yang mengejutkan adalah Dr. Richard mengatakan bahwa pengacara si dukun itu sempat mengajak Dr. Richard untuk berkoalisi. Dia menghubungi Dr. Richard, padahal kita tahu Dr. Richard dilaporkan oleh pengacara dukun. Dan itu pun tanpa konfirmasi kepada Jindan. Tiba-tiba dilaporkan aja. Jindan sebenarnya tidak mau melaporkan, tetapi tiba-tiba saja laporan sudah dibikin untuk Dr. Richard. Dan kemudian Dr. Richard pun diberikan iming-iming kalau mau berkoalisi dengan pengacaranya untuk menghancurkan Jindan, maka laporan kepolisiannya akan dicabut. Dirimu. Mantan pengacaramu lah ya, mantan pengacara dukun itu, dia ngehubungin aku, ngajakin, wah aku mau cabut katanya, mau cabut. Berkoalisi, pengen ngajak koalisi kayak gitu. Koalisi apa sih? Koalisi itu berpihak, bersekutu. Sama siapa?
sama gue. Dia bilang dia mau pindah tuh, si Jindan tuh kurang ajar. Dia pengen ngajak gue perang sama lo kayak gitu punya kan. Dia bilang ya kami akan cabut laporannya. Ya dalam hatiku nggak cabut juga nggak apa-apa sih, laporin aja terus lanjutin aja nggak apa-apa. Gue lucu juga liatnya, tapi kan gue ngeliat pribadi ya, gue tuh sudah jadi pimpinan tuh sudah cukup. Dan mendengar hal itu Jindan pun kaget dan sedih. Dia merasa dimanfaatkan selama ini. Dr. Richard juga mengaku dia diajak berkoalisi dan bersekutu sama pengacaranya untuk menghancurkan Jindan. Karena pengacara itu menganggap Jindan ini sudah kurang ajar. Jadi Dr. Richard bisa melaporkan balik untuk Jindan. Dan dia mendukung jika memang Dr. Richard mau perang sama Jindan. Dan garansinya adalah laporan dari para dukun itu akan dicabut. Tetapi Dr. Richard tidak mau, tidak gegabah. Dan Dr. Richard bukan orang bodoh yang mudah diakal-akali dan mudah diancam-ancam seperti itu. Dr. Richard malah menganggapnya hal itu sebagai lucu. Dan kemudian Dr. Richard pun mengungkapkan curahan hatinya untuk Jindan. Dr. Richard mengatakan dia sudah 12 tahun menjadi pimpinan. Selain dokter, dia juga menjadi pimpinan untuk perusahaan kosmetiknya, skincare-nya, yaitu Athena. Dia mempunyai karyawan ratusan yang tersebar di berbagai kota. Dalam 12 tahun kepemimpinannya, dia sudah hafal karakter orang. Dia mudah melihat potensi orang. Mana orang yang mau maju, mana orang yang tidak. Mana orang yang punya semangat dan mana yang tidak. Mana yang sebenarnya baik dan mana yang tidak. Mana yang kelihatannya saja baik di permukaan tetapi dalamnya busuk. Dan mana yang kelihatan jelek di permukaan tapi dalamnya baik. Disitulah dia melihat Jindan. Jindan berpotensi. Jindan adalah orang baik, kata Dr. Richard. Dan Dr. Richard pun akhirnya mau menerima Jindan dan mengundang Jindan kembali untuk melakukan klarifikasi serta menolak ajakan para dukun. Disinilah terbongkar kemudian betapa Jindan sebenarnya dimanfaatkan. Gue lucu juga liatnya, tapi kan gue ngeliat pribadi ya, gue tuh sudah jadi pimpinan tuh sudah cukup lama. Gue sudah selesai jadi dokter itu 12 tahun. 12 tahun gue jadi pimpinan. Jadi pimpinan itu kita harus bisa ngelihat karyawan ya. Ngelihat orang itu adalah salah satu skill suatu pimpinan yang baik ya. Kadang kita bisa ngelihat anak buah kita ini jago, berbakat, nakal, tengil atau apa ya. Gue dari awal ngelihat lo tuh gue nilai anak baik. Makanya gue mau ngundang lo lagi datang ke sini. Siap. Kasih dok. Cuma tengil lo itu nggak tapi lucu, jadi lagu. Bener gak? Tuh. Kata orang Palembang tuh ketakuannya itu, songongnya itu. Iya. Tapi lu juga kalau menurut gue ya, gue minta maaf ya. Kalau menurut gue, lu tuh sebenarnya anak baik, Jindan. Anak baik, lucu, menghibur. Buktinya Agustus ini semua terhibur gara-gara lo semuanya. Lucu itu lah bangkotan kalau zaman sekarang. Enggak, lo enggak. Oh, belum bangkotan. Alhamdulillah ya Allah, awet muda. Lucu. Cuma lo ini kalau menurut gue tercuci otaknya. Ini jujur ya pikiran gue ya. Si Dennis juga kemarin ngomong, lu ini kecuci otak. Lu jangan sampai kecuci otak orang-orang yang seperti nggak jelas. Akhirnya lu tersesat. Lu baik-baik, anak-anak baik-baik, anak-anak polos, dicuci otaknya. Sama ada siapapun yang katanya bisa masukin jin, entah itu ada yang bisa ngajarin, guru atau apapun. Jindan, jangan mudah terpengaruh, kamu tuh masih muda. Ya, jalan di jalan kamu. Kalau memang kamu bukan dukun, jangan jadi dukun. Lebih bagus kamu nyanyi, hibur masyarakat aja. Masyarakat terhibur, lucu ya, lihat kamu. Bikinlah album, bikinlah jadwal. Tenang bae. Nak lagu Dr. Richard, tenang bae, tenang, gampang. Nyanyi bareng Jindan? Hah? Nyanyi berdua kita? Iya, tenang bae, gampang jadi atur. Udah usah diajak dia nih. Oh iya. Usah diajak dia nih. Oke Jindan ya. Siap, dok. Sukses ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Mau doa dulu nggak?